Perkenalkan, saya Sita Permatasari dari Batch 4 Babkom Jakarta, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi apa saja yang sudah dijelaskan sebelumnya dan pertanyaan terkait mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara penting untuk kita pahami bersama. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai dirinya, ideologinya, serta cita-citanya yang berorientasi untuk memperkokoh persatuan dan menjaga ketahanan nasional. Dengan wawasan kebangsaan, sebuah bangsa mampu menentukan arah perjuangan, menjaga identitas, dan meneguhkan persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa itu sendiri. Sementara itu, bela negara adalah bentuk kecintaan dan kesadaran warga Indonesia dengan sikap rela berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Bela negara tidak hanya berbicara soal mengangkat senjata, tetapi juga dapat diwujudkan dalam keseharian seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan bangsa. Pertanyaannya, mengapa keduanya penting untuk kita pahami? Indonesia bisa merdeka bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang penuh pengorbanan melalui perang rakyat, diplomasi, darah, dan nyawa yang dipertaruhkan. Dari sejarah itu, kita belajar bahwa persatuan dan semangat kebangsaan menjadi kunci utama lahirnya Indonesia merdeka. Seandainya para pahlawan tidak memiliki wawasan kebangsaan, yakni rasa satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, tentunya Indonesia tidak akan menjadi negara merdeka seperti saat ini. Sejarah juga mencatat, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting lahirnya wawasan kebangsaan. Dari sana lahirlah nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini seperti pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa wawasan kebangsaan juga menghadapi beberapa tantangan. Masih ada perilaku elit yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya sendiri, dan bahkan kita juga bisa melihat banyaknya praktik KKN oleh pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi kita semua. Tak jarang, budaya luar lebih diagungkan daripada budaya sendiri. Bahkan muncul etnonasionalisme yang berlebihan. Selain itu, derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang juga membuat batas kedaulatan semakin kabur jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini bisa melemahkan jati diri bangsa, terlebih dengan makin berkurangnya penghargaan terhadap pluralitas dan toleransi. Disinilah pentingnya bela negara. Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah serta sumber daya alam yang potensial. Begitu juga dengan sumber daya manusianya. Sehingga wajar sekali apabila Indonesia menjadi incaran pihak luar. Kesadaran bela negara menjadi benteng utama agar bangsa ini tetap berdiri kokoh dan berdaulat. Bela negara memang bisa dilakukan secara fisik ketika ada ancaman. Namun, bela negara yang lebih relevan saat ini adalah dalam bentuk non-fisik, seperti menumbuhkan nasionalisme, menjaga persatuan, melestarikan sumber daya alam, bekerja dengan penuh integritas, serta mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan serta bela negara, kita khususnya generasi milenial diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang lebih kuat. Kesadaran inilah yang akan menjadi benteng utama untuk menghadapi tantangan zaman sekaligus melanjutkan cita-cita pendiri bangsa untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.